Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahdiatun Amelia dari kelas C Program Studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan melakukan tutorial regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah tertera latihan soal yang akan kita kerjakan menggunakan aplikasi SPSS. Soal pertama, apa X dan Y dalam kasus di atas? Maka perlu diketahui bahwa peubah X adalah variabel bebas, di mana variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan peubah Y merupakan variabel terikat, di mana peubah Y merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi bisa kita lihat bahwa total fosfat merupakan peubah X karena total fosfat mempengaruhi hasil yang merupakan peubah Y. Jadi total fosfat sama dengan X dan hasil sama dengan Y. Untuk soal kedua, buatlah diagram pencar antara dua peubah tersebut. Di sini kita bisa langsung menggunakan aplikasi SPSS untuk membuat diagramnya. Tapi sebelum itu kita harus masukkan data dulu ke dalam aplikasinya agar bisa terbuat atau bisa terbentuk diagram pencarnya. Di sini saya sudah terlebih dahulu menginput data-datanya. Untuk di variable view terlihat seperti ini. Jadi untuk bagian sebelah kiri atau peubah X dan sebelah kanan merupakan peubah Y. Baik, langsung saja kita untuk membuat diagram pencar, kita bisa klik grab, legasi dialog, pilih scatter atau dot. Di sini tampil beberapa macam diagram pencar dan saya akan menggunakan simple scatter. Jika kalian yakin memilih ini, maka bisa klik define. Tapi saya tidak akan mengklik karena saya sudah mengerjakannya. Mari kita lihat hasilnya. Di sini adalah hasil dari diagram pencar dari data-data tersebut. Untuk lebih memudahkan, kita bisa copy ini ke mana saja. Saya akan memindahkan atau mengcopy ini ke Microsoft PowerPoint. Jadi bisa terlihat hasilnya seperti ini. Baik, untuk soal selanjutnya, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Baik, untuk mencari model regresi, kita akan kembali ke aplikasi SPSS. Kita akan memilih menu Analyze. Karena ini adalah regresi linear sederhana, maka saya akan memilih Regression Linear. Di sini kita akan memasukkan total fosfat yang merupakan peubah X. Karena total fosfat merupakan variabel yang bebas. Sedangkan untuk hasil kita akan memasukkannya di dependent yang merupakan variabel terikat. Baik, sebelum kita klik OK, kita akan klik statistik terlebih dahulu. Kita harus centang model fit, di mana model fit ini merupakan untuk mengeluarkan model regresi linear sederhana. Centang juga yang R squared change. Setelah itu continue dan kita klik OK. Di sini saya tidak akan mengklik OK karena saya sudah mengerjakannya juga. Kita bisa lihat hasilnya. Disinilah hasil dari perhitungan aplikasi SPSS. Dan untuk tabel terakhir ini merupakan hasil dari persamaan regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Untuk memudahkan kita bisa mengkopinya ke dalam apa saja. Saya akan mengcopy ini ke Microsoft PowerPoint seperti ini. Untuk rumus persamaan regresi linear sederhana sendiri adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI, di mana Y merupakan variabel dependent atau terikat, B0 merupakan intercept, B1 merupakan koefisien, dan X merupakan variabel independen atau bebas. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa nilai B0 merupakan konstan atau
175,414 dan B1 merupakan total koefisien maksud saya yang angkanya adalah 71,575. Kita masukkan selanjutnya. Baik, untuk mengetahui B0 atau makna B0 atau makna B1, kita masukkan angka yang ada di tabel ke dalam rumus. B0 175,414 ditambah 71,575 XI. Pada saat total fosfat 0 mg per liter, maka hasil yang diperoleh adalah 175,414 mg per liter. Apabila total fosfat bertambah 1 mg per liter, maka hasil bertambah sebesar 71,575 mg per liter. Sebaliknya, apabila total fosfat berkurang 1 mg per liter, maka hasil akan berkurang sebesar 71,575 mg per liter. Lihat nilai B positif 1. Maksud saya B1 positif, di mana memang nilainya ini adalah positif. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Nah, jadi disinilah kemudahan dari menggunakan aplikasi SPSS, di mana untuk mengujinya kita tidak perlu menggunakan teh hitung lagi, karena jika kita menggunakan teh hitung maka kita perlu membandingkannya dengan teh tabel. Mungkin itu agak sedikit lebih rumit dan sulit. Kalau kita menggunakan aplikasi SPSS, kita sudah dikasih tahu nilai signifikan, di mana nilai signifikan dari data tersebut adalah 0,000. Untuk uji hipotesisnya, H0 berbanding beta 1 sama dengan 0 versus H1 banding B1 tidak sama dengan 0. Kriteria pengujian, tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusan, karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya total fosfat berpengaruh pada hasil, di mana yang berarti variabel atau peubah X berpengaruh pada peubah Y, atau peubah Y dipengaruhi oleh peubah X. Soal berikutnya, berapa besar model tersebut dapat dipercaya? Maka untuk mengetahuinya, kita hanya perlu mengambil model sumari dari perhitungan nilai SPSS tadi yang saya ambil dari model sumari yang ada di SPSS dan saya copy ke dalam PowerPoint. Jadi di sini kita akan mengambil R-square-nya. Jadi nilai koefisien determinasinya adalah 0,878 yang artinya adalah sebesar 87,8% hasil dipengaruhi oleh total fosfat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa variabel X merupakan total fosfat dan variabel Y merupakan hasil, di mana total fosfat mempengaruhi hasil dan hasil dipengaruhi oleh total fosfat. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa sebesar 87,8% hasil dipengaruhi oleh total fosfat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian tutorial regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.